Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah mamba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Masih ingat ya tentang 4 hal yang bila keempatnya itu ada pada diri seseorang, maka orang tersebut itu kelasnya menjadi kelas para as-siddiqin, yakni para sahabat. Bila ada 3, maka menjadi siapa? Para wali al-muqarrabin. Kemudian bila ada 2 dari 4 hal itu, maka orang tersebut kelasnya para syuhada'il mu'minin. Bila ada salah satu saja dari 4 hal itu, maka dia termasuk min ibadillahis sholihin ya. Kita punya 1, 2, 3 atau 4? Kayaknya 1 ya. Mesti kelingannya nek 1, 2, 3, 4 melayunya berikut. Nah itu kemarin sudah. Baik, hari ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asra'i fid dharain amin. Al-fikratu utawi fikir, kalau dalam bahasa serapan Indonesia malah jadi tafakkur. Kalau bahasa serapan Indonesia, ya biar jenengan langsung paham, katakan begitu. Al-fikratu utawi tafakkur. Jadi ini mboten pas, tapi tidak apa-apa, sing penting jenengan paham. Fikratani ada 2 macam. Yang pertama fikratu tasdiqin wa imanin. Tafakkur yang dalam rangka membenarkan dan karena iman. Yang nomor 2 wa fikratu syuhudin wa ayanin. Tafakkur yang karena melihat dan karena keakraban. Jadi ada 2. Qultu fikratu ahli tasdiq wal iman hiya siyarul qalbi fi bidanil aghyar. Yang pertama, tafakkur yang pertama ini sudah sering kita bahas, yakni tafakkur yang membenarkan adanya Allah. Dari melihat, mendengar, menyentuh ciptaan-ciptaan Allah, maka orang kemudian mengagumi Gusti Allah. Ini sering kita bahas, walaupun kita kadang-kadang lalai. Buktinya kalau ada orang hebat atau anaknya orang lain hebat, atau ada sebuah penelitian yang mencengangkan, kadang-kadang yang kita kagumi itu orangnya atau pencipta orangnya. Sampean hebat. Yang paling ideal adalah sing nyiptake sampean sing hebat, kan gitu tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita melihat laut, melihat gunung, ini lagi masa-masa orang itu healing. Umumnya kita yang kita kagumi adalah air yang mengalir, atau sunrise, sunset. Umumnya orang hal itu difoto, kemudian yang dikagumi kan keindahan, betul atau tidak? Kenapa tidak menuju atau tidak diteruskan kepada Allah yang Maha Indah? Harusnya kalau kita melihat lautan yang sedemikian indah dan sempurna, kudune mikir, lah terus kaya ngopo Gusti Allah yang Maha Indah? Lautan yang sedemikian luas, kalau kita lagi naik perahu itu kan kayaknya tidak ada ujungnya toh.
Kadang-kadang kita hanya berhenti menjadi api. Paling gue gawe update status. Habis buat update status, kasih kata-kata di belakangnya. Apa begitu? Tapi aneh. Kenapa hanya berhenti di situ? Pada lautan yang kita lihat itu kan hanya satu dari sekian ciptaan Allah yang sangat luas, yang sangat besar. Kenapa berhenti di situ? Maka seharusnya adalah siyarul qalbi fi midanil akhyar. Bergeraknya hati pada medan ciptaan-ciptaan Allah. Fahum yatafakkaruna fil masnu'at, mentafakuri ciptaan-ciptaan itu liyatawassalu ila ma'rifatis shani', untuk menjadi perjalanan wasilah mengenal kepada Sang Pencipta. Kalau seperti itu maka healing kita, jalan-jalan kita jangan bener dadi ibadah. Bener-bener dadi ibadah. Dan itu termasuk ibadah yang besar. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Orang tafakkur sesaat itu bisa lebih baik dari orang ibadah 1 tahun. Dalam riwayat yang lain, sittina sanatin, 60 tahun. Maka 1 jam kita yang kita gunakan untuk melihat Gunung Ungaran lalu, nggak usah 1 jam, sejenak saja. Gunung Ungaran, tapi habis itu kita benar-benar kelepek-kelepek nek Gusti Allah itu hebat. Kelepek-kelepek nek Gusti Allah itu maha agung, maha besar. Ngono kok diciptake. Lalu siapa yang bisa membuat seperti itu? Sedemikian tertata. Ya. Melihat Bromo dan sebagainya, sudah seharusnya jangan berhenti pada kekaguman melihat Bromo dan situasi yang ada di sana. Harusnya situasi hati kita terus bergerak menuju minimal kita pada subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Habis itu sholat-sholat kita makin berkualitas. Kita tidak salah kepada siapa kita menyembah. Buktinya bisa menciptakan yang sedemikian indah. Jadi sholat itu tambah berkualitas. Jadi ada orang yang ke Bromo, dia itu sholatnya tambah berkualitas, tapi ada orang yang ke Bromo malah lali ora sholat. Lho niki leres napa mboten niki? Ada orang jalan-jalan menjadikan dirinya bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan iman. Dari setiap yang ia tengok dari mobil itu isinya kekaguman kepada Sang Pencipta. Jadi begitu ono adzan, masya Allah, tambah kagum sama Allah. Nah, itu bukan perkara remeh di dalam Islam. Itu perkara besar. Soal dene wong liya ndeloki kok kaya ono kaya wong ngalamun, ora urusan. Gitu. Wong kok ndelok njaba kaya ngalamun ndelok gunung, ono urusan niku. Masya Allah. Jadi akan ada banyak sekali orang yang melakukan casing dohirnya itu sama, yakni menfoto laut atau menfoto gunung atau selfie. Tapi perjalanan batinnya itu berbeda jauh. Sehingga karena perjalanan batinnya berbeda jauh, nanti efek harian setelah turun gunung atau setelah pulang dari laut itu jadi beda jauh. Sing siji karena weruh gunung weruh laut malah dadi wah urung salat wis lah sekalian dijamak. Lha iki kok jamak ana 3 subuh asar maghrib sama Allah. Yang satu karena ada kekaguman itu ndang-ndang kepengin salat untuk sujud kepada zat yang dikagumi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mun kraos nggih bidon niki. Jadi antara jenengan sing wis ngaji sing model kados niki karo sing urung ngaji padha-padha jalan-jalan monggo. Silakan. Anak casing dohir terus kemudian nganggo peci pakai koko itu bukan jaminan sama sekali, itu bukan jaminan sama sekali.
Tapi perjalanan batin kita yang kemudian mengagumi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu adalah apresiasi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Liyatawassalu ila ma'rifatis shani wa qudratihi wa ilmihi wa hayatihi ghairi dzalik. Panjang ini keterangannya ternyata. Setelah melihat ciptaan-ciptaan Allah itu, seorang jadi kenal sama Sang Pencipta, mengenali betapa kuasanya Sang Pencipta, mengenali betapa luasnya ilmu Sang Pencipta. Katakan panjenengan sampai misalkan Dieng begitu atau kemana begitulah ya. Tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang gunung ya Gunung Pati. Grempil atau mana monggo silakan. Lah kaya dilalah weruh jedul jadi dari batu itu ada ular atau ada semut. Itu dari dalam batu. Lalu kemudian kita berkata, ya Allah, iki semut mlebu nang jero, kapan mlebune, piye mlebune, mangane piye. Belum semut kan ya banyak, segitu banyaknya. Masya Allah. Ternyata udah diakeh, berarti mereka ada perkawinan. Wah. Anak nyiptake perkara gede ketok, tapi perkara cilik ternyata semut ya duwe urat. Urat ki ya nang urate ki ana semut lanang, ana semut wedok, berarti ana kuwine. Kuwine ya ana urate, ya sampai benar-benar ya Allah memang. Dan kayak gitu tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Artinya tidak ada yang Allah tidak tahu. Sampai untuk daun yang jatuh saja. Semuanya dalam ilmu Allah. Wahayati, dan Masya Allah, betapa Allah itu maha hidup. Ini tempat kita duduk di tempat ini. Ungarannya putih berarti ini. Nah, perumahan daerah dulunya sebelum jadi perumahan daerah apa berarti? Sing wong kuno-kuno niku lho. Hah? Sawah. Sebelum sawah jenengan bisa ngelacak? Tidak bisa ngelacak. Tempat yang kita duduki dengan kita yang duduk di sini, saya tanya, tua siapa? Tua tempatnya. Dia telah mengalami beragam generasi. Dia tengah mengalami beragam makhluk hidup, mulai tanaman, hewan dan sebagainya. Berarti Allah itu hidup terus. Sampai ketika kita nanti besok tidak ada, ini tempat ini masih terus. Dan nanti ganti generasi ini tempat kita masih terus. Berarti di sini disebut wahayati, dan hidupnya Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadilah kita semakin mantep. Ora salah dhewe nek nyembah Gusti Allah. Mantep. Ora salah nih Al-Qur'an. Mantep kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkur yang model demikian itu jangan dikira perkara sepele di dalam Islam. Itu perkara agung. Perkara. Jadi koyone orang ngopo-ngopo mau nglungguh tok utawa mau karo mlaku, tapi itu perkara agung di dalam Islam. Karena kenyataannya bisa menjadi wasilah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sekarang yang nomor 2. Saya tak tanya, di model tafakur yang pertama seperti ini kita sudah sampai, sering sampai, atau jarang-jarang? Hitungannya sing putih. Atau malah ora tahu belas? Jarang-jarang lah ya. Nah, apalagi mau tafakur yang nomor 2 ini tafakurnya para wali. Saya lanjutkan. Nomor pertama ya, dari melihat ciptaan kemudian kenal kepada Sang Pencipta, itu yang pertama. Sekarang yang nomor 2. Wa fikratu ahli syuhudi wal ayani. Tafakkurnya, kata tafakkur itu sebenarnya kurang pas, tapi itu bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa serapan yang sekilas kita langsung paham gitu. Ya sebenarnya fikrah yang paling pas, tapi ya tafakkur gitu aja biar langsung paham. Wa fikratu ahli syuhudi wal ayan.
Tafakkurnya ahli, orang yang kenal dengan Allah, orang yang melihat Allah. Ini bahasa harfiahnya begitu. Bagaimana itu gambarannya? Hiya siyarur ruh fi midanil anwar. Qadin qalabatil aghyar fi haqqim anwara. Kalau tadi dari ciptaan menuju sang pencipta, kalau ini diwalik. Wis ora butuh ngelihat ciptaan. Kenapa? Karena wis tekan dengan sang pencipta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang saya kasih analog sing paling gampang, paling indah. Nek jenengan pinara mampir kepada seseorang gitu. Gene sinten momane. Niku sing penting sampai rumah orang tersebut, sampai disuguhi orang tersebut, atau yang paling penting ditemui orang tersebut. Nek wis ketemu, soal tempat penting atau tidak? Enggak begitu penting. Wis ngenten mau wis. Pen gambaran sing paling gampang cah nom lah ya, cah nom. Cah nom datang ke kekasih. Itu awalnya memang rumahnya mana, betul ya? Tapi begitu orangnya sudah keluar, itu posisi sedang di mana, sing penting bisa ngobrol, itu tempat penting no mboten? Pokoknya asal karo dhek nang ndi wae indah, bahkan sing liyane ngontrak kabeh. Yang lain bagaikan apa? Nek karo sudah ada dua kekasih lagi mesraan gitu, yang lain bagaikan apa? Hah? Bagaikan obat nyamuk. Yang lain bagaikan obat nyamuk. Maka tafakur yang nomor 2 adalah tafakurnya seseorang yang dia itu telah sampai kepada Allah. Maka dunia ini menjadi perkara yang sangat tidak berharga. Contoh sing paling simpel sinten? Ayo Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi mbok tawani niku Gunung Uhud dadi emas nggih boten purun. Sallallahu alaihi Muhammad. Nek cara kula wis rasah gunung dadi emas wis nganu mawon. Sak ember wae lah. Wis lumayan niku. Alhasil orang-orang yang telah sampai pada kedekatannya dengan Allah, maka al-masnu'at, ciptaan-ciptaan itu menjadi tidak begitu berharga, menjadi remeh biasa saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Dan ini bukan kamuflase, memang benar-benar ada orang-orang seperti itu. Ada orang. Sehingga ada sebagian dari mereka yang tafakkurnya adalah tafakkur syuhud wa'iyan, tafakkur karena melihat Allah dan kenal dengan Allah. Terkadang dia itu secara keseharian niku dadi khawarikul adah, bidoni umum, betul ya? Bidoni umum. Ada sebagian terus orang nyebutnya jadab atau majdub gitu. Nah, kita sebagai orang lain itu husnudzon gitu saja, tidak usah sing aneh-aneh. Kenyataannya ada orang-orang jadab atau majdub kan bagi-bagi duit ora hitungan, terus dibuka nang lemari ada lagi dan sebagainya, kan ya ada toh. Masya Allah. Dan beliau sak ngendikan-ngendikane dadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadilah, maka kemudian sekarang lah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang sempurna, komplit di setiap segmen beliau tetap pemimpin dan contoh. Ada saat-saat beliau fana, ada saat-saat beliau basyariyah. Jadi beliau itu profil yang komplit. Kalau orang yang selain Rasulullah itu bisa dia karakternya di tafakur model pertama, ada orang yang karakternya di model tafakur yang kedua.
Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah bisa membedakan ya tafakur yang pertama sama tafakur yang kedua gitu. Ya, bisa dibedakan. Nah, ini masih dicontohkan lain lagi ini, macam-macam panjang kali lebar. Jadi tafakur orang pertama itu dari kerajaan kemudian kenal sang raja. Tafakur model yang nomor 2 karena dia sudah dekat dengan sang raja, kerajaan itu apa dia penting. Persis seperti orang yang ketemu kekasih. Nek wis ketemu kekasih terus kemudian boncengan wong loro gitu ya. Kadang-kadang yang lain itu tidak dianggap sebagai lha niku leres mboten. Wah, surat dianggap. Kabeh itu dikira obat nyamuk. Nah, yang pola yang pertama kita kembali ke tema ya, fal ula li arbabil i'tibar. Orang-orang tafakur pada pola yang pertama, tafakur yang tadi itu ya disebutkan fil masnu'ati liyatawassalu ila ma'rifatis shani'. Tafakur karena melihat ciptaan kemudian kenal sama sang pencipta, itu adalah li arbabil i'tibar, untuk teladan umumnya orang. Untuk teladan umumnya orang. Sementara yang nomor 2 karena kadang-kadang orangnya jadi majdzub dan sebagainya, itu adalah li arbabis syuhud wal istibsar. Nah, itu ya gampangannya secara zahir itu tidak selalu bisa untuk dijadikan standar. Tapi kita harus nonton. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini dari 2 hal ini barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, kuncinya kita di tafakur yang model pertama saja bisa, masya Allah, sudah sangat luar biasa. Jangan pernah meremehkan ketika kita melihat gunung, laut, atau apapun itu. Setidaknya itu membuat kita paham akan ma'rifatus shani' wa qudratihi, kuasa Allah wa ilmihi, dan betapa Allah itu meliputi, ilmunya itu meliputi semuanya. Bahkan ikan yang paling ada di dasar lautan yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, itu tidak ada yang satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesadaran kita akan hal itu kemudian membuat diri kita persis seperti yang tadi takbir saya bacakan, membuat diri kita ini semakin mantap bahwa ternyata kita ini menyembah kepada zat yang sudah jelas benarnya, zat yang tidak mungkin keliru. Nah, ciptaan-ciptaannya tadi sudah saya sampaikan, ada gunung, ada laut, ada hewan dan sebagainya, bahkan satu pohon pun jatuh itu semua atas ilmu Allah. Ada hewan yang di dalam batu ternyata ya bisa hidup dan sebagainya, luar biasa seperti itu. Mentafakuri hal yang seperti itu bagi orang yang ditolong oleh Allah membuat kagum sama Allah. Ndak kepingin sholatnya tambah nikmat. Jadi ada orang yang piknik itu jadi tambah seneng sholat, ada orang kalau piknik itu malah lali sholat kan. Lah nek kita semoga piknik kemanapun, karena yang dikagumi itu adalah kita lanjutkan kekaguman kita kepada Shani', yakni penciptanya, maka kita semakin senang menyembah Allah. Itu tadi itu udah berulang kali saya sampaikan, insyaallah. Ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Kalau tidak salah, saya pernah juga di tempat sini Ustaz menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kalau yang saya tadi yang tafakkur fi khalqillah yang mungkin saya sampaikan sekarang ada jelas surat yang pertama dan kedua.
ketika yang disampaikan juga wala tafakkaru fi dzatillah. Itu mohon untuk diberikan penjelasan maksudnya bagaimana sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertafakurlah pada ciptaan-ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah, kan begitu toh, agar kita kenal kepada Allah. Jangan sampai kepotong, karena ada orang yang cuman begitu sampai gunung, selesai selfie buat update status, baru malah orang sholat. Repot kan itu. Harus sampai pada mengenal Allah. Lalu kemudian wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kau tafakur pada zatnya Allah. Ini agak sedikit sekilas kontras dengan yang nomor 2, yakni sudah sampai kepada Allah. Kata-kata sudah sampai kepada Allah di sini tuh disebutkan bahwa itu kersane Gusti Allah. Alias orang-orang yang dia itu pola tafakurnya ya sudah kadung indah, sudah kadung seneng kepada Allah, sehingga ciptaan-ciptaannya itu di mata orang tersebut itu menjadi rendah. Dia bisa sampai ke posisi itu, memang Gusti Allah sing ngersake, bukan kena khitab wala tafakkaru, ndak. Paham deh? Wala tafakkaru, dan janganlah bertafakur tentang zatnya Allah, itu kan khitab. Khitab itu perintah atau larangan. Dalam hal itu larangan, betul atau tidak? Lalu kalau kemudian ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu dijadikan bersama Allah, ya suka-suka Allah. Karena dia sendiri jane yo nggak bisa nolak. Nah, gitu. Mohon paham ya? Dia bahkan sudah bukan, nek bahasa orang fikih, sudah bukan mukallaf lagi. Sudah bukan mukallaf, sudah tidak kena tuntutan hukum. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan ya karena memang saking indahnya bersama Allah sehingga akalnya itu sudah tercerabut. Dan akal tercerabut, syarat-syarat yang lain kan harus punya akal kan? Syarat-syarat orang kena taklif kan harus punya akal. Lah kok ini ndak, ya sudah. Kita yang bisa kita lakukan adalah husnullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh gitu. Ya ini kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya meyakini banget seperti itu. Kisah para wali dan sebagainya kita yakini. Ana tene sing ora yakin nggih pun mboten maksa ngeten mawon. Setidaknya ini hazanah, biar kita ini tetap ada di posisi yang pertama, tapi tidak kaget kalau ada orang yang ada di posisi yang kedua, biasa saja. Nek Kanjeng Nabi pripun? Kanjeng Nabi itu nek pas dikersake sebagaimana manusia yakni basyariah, ya beliau jadi basyariah, pada saat dikersake oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tercerabut dari basyariahnya, alias beliau benar-benar mendapatkan mukjizat, ya kersane Gusti Allah. Jadi ini bukan sebuah perdebatan kok wong ngomong nih, wah wali-wali Jawa ki luwih hebat timbang Kanjeng Nabi ya, rek ngledek kan biasanya ngoten ta. Nah, wong Kanjeng Nabi hijrah Mekah Madinah saja pakai unta, kok ana wali Jawa jane nek Jumatan dadak les tekan kono, jane wali Jawa malah luwih, ya ndak gitu. Nek dong pas dikersake memang bisa seperti itu, nek ndak dikersake ya ndak bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW pas lagi dikersake bukan antara Mekah Madinah lagi, antara Mekah sampai kemana? Sidratul Muntaha, ya Gusti Allah kecil-kecil mawon, gampang saja bagi Allah. Ini dulu sudah pernah saya terangkan. Baik, ada sedikit yang masih kelewat. Tapi kalau yang sana ada mau yang didiskusikan, monggo silahkan. Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Wa hadha akhirul babil khamis wal 20, ini bab yang nomor bab akhir dari bab 25. Nah.
Wa hasilul mursalati thalathatun. Nah ini. Amma ba'du fa innal bidayat, bahwa setiap permulaan mujalladun nihayat ini akan menjadi kunci kesuksesan pada akhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang pada awalnya itu ada melibatkan Allah, maka akhirnya sampai akhir pun Allah akan terus membersamai. Ya, ini persis seperti yang dulu saya sampaikan, bahwa kalau kita ini menuju Allah adalah hanya menggunakan kekuatan diri, jawabannya tidak sampai. Walaupun itu sholat sing setiap hari kita lakukan. Itulah kenapa pada saat hayya 'alas sholah kita jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya untuk bisa melaksanakan sholat yang sebagaimana Allah kehendaki adalah kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kecuali dari Allah. Logikanya persis seperti yang dulu saya sampaikan. Kalau kita ini tiba-tiba kok ingin ketemu seseorang, orang besar, sebut saja, kalau dulu saya nyontoni Raja Salman, ya, kalau itu atas inisiatif diri gitu kan ya orang ketemu. Beda kalau nek diundang beliau kan gitu. Lah sebenarnya setiap ibadah itu adalah kalau kita pakai keinginan diri, nah itu jawabannya yo nggak nyambung. Harus apa? Harus kita ini merasa bahwa diri kita ini diingini oleh Allah atau diundang oleh Allah, kita tinggal labbaik Allahumma labbaik kan gitu. Labbaik. Jadi kalau ada adzan Allahu Akbar itu artinya ya, labbaik Allah, saya siap ya Allah. Jadi yang menghendaki adalah Allah, pakai kekuatan Allah, pakai pertolongan Allah, pakai detak jantung, nafas dan sebagainya pemberian Allah. Mohon. Demikian pula karena ini tadi masih ada kaitannya dengan tafakur, sama tafakur pun sama. Maka kalau orang mau kemana saja, salah satu doa yang sering kita baca adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu artinya biar nanti sampai perjalanan, tiap apa yang kita lihat, tiap apa yang kita dengar itu menjadi bahan tafakur untuk agar kita wasilah kepada Pencipta, bukan sekedar berhenti mengagumi ciptaan. Lah kadang-kadang ciptaan itu yang jenengan pahami hanya gunung dan sebagainya, tidak termasuk macet, itu bukan ciptaan. Padahal harusnya macet itu kan juga bagian dari nopo ciptaan. Kudune kita macet itu eling kareh sinten? Gusti Allah sing damel dalan dan sebagainya, segala kahanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir bab. Saya kalau belum ada pertanyaan saya akan loncat ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man 'alima annal amra kullahu, siapa orang yang tahu, paham, mengerti bahwa setiap perkara semuanya biyadihi, di tangan Allah, maka dia itu ijtama'a bitawakkul alaihi, dia akan berkumpul dengan Allah melalui tawakal. Saya ulangi, siapa orang yang paham bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah, maka orang tersebut akan bersama Allah dengan apa? Ini tawakal itu ya perkara sing nek diucapke gampil tapi barang dilakoni nggih abot. Kadang-kadang kita nek wis lebar wirid atau ndonga atau salat itu masih mengkhawatirkan sesuatu nggih mboten. Padahal
Oh, kalau kita habis ngirim barang gitu lewat kurir niku ya langsung iso merem. Kenapa wis mantep engko barangnya bakale tekan lah piye. Wong Gusti Allah kok mbok kalahke karo kurir. Karo kurir mantepe ra karuan, karo Gusti Allah malah mboten mantep encene ya kleru gitu nggih. Nah, kudune wis mantep kudu. Lebih mantap dengan CNN daripada karo Gusti Allah. Ya Allah. Di sini ada pertanyaan unik. Ini ada orang geledek kekasih Allah. Ledekannya begini. Ya orang tua. Sampai nak ngomong tawakal. Apa yo nek saya itu terus tetap di kamar ndak kemana-mana, tak kunci kamare, tetap Gusti Allah ngasih rezeki. Ini jawabannya Sang Syekh unik. Tetap dikasih rezeki. Asal tawakalmu sama dengan tawakalnya Sayyidah Maryam. Ngerti Sayyidah Maryam? Itu beliau orang yang setiap hari munajat kepada Allah. Maryam putra siapa? Imran ya. Setiap hari napa munajat kepada Allah. Sampai kagum luar biasa, itu masih sedulur kan Nabi Zakaria. Masuk ke biliknya Sayyidah Maryam, ternyata kalau musim panas yang hadir itu makanan musim dingin. Kalau musim dingin yang hadir makanan musim panas. Dan dulu itu kan ono istilah di gojek apa di freezer dulu kan ndak ada. Nah, itu menunjukkan ketika ditanya loh ini dari mana? Ini min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ terus kemudian kan Nabi Zakaria saja terinspirasi. Terus kemudian Nabi Zakaria ndonga-ndonga. Aneh ini sesuatu lah. Ini idealnya setiap kita melihat, menyaksikan keajaiban itu, kita langsung ngambil ilmu dan langsung ngambil eksekusi. Ini Nabi Zakaria begitu melihat yang seperti Allah di musim panas bisa mendatangkan makanan musim dingin, demikian pula sebaliknya. Saya yang lama sekali tidak punya anak, berarti Allah bisa mendatangkan. Habis itu beliau berdoa di situ dan punya. Akhirnya Nabi Zakaria punya Nabi siapa? Yahya. Siti Maryam punya siapa? Nabi Isa. Kan ceritanya begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Waridwanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.